Kalau berdiri gue biasanya satu badan sih. Jadi begini. Enggak, gue tukang bikin kopi lu. Boleh lu lanjut jelasin aja sambil gue yang kirain. Kita biasanya lagi ada duit lah. Emang iya? Sat, hari ini kita lagi minum kopi apa sih? Tunggu dulu guys. Karena hari ini kita sebenarnya mau bahas lebih dalam lagi tentang kopi. Karena hari ini kita mau bahas dan ngulikin kenapa kopi itu enak, kenapa banyak banget orang yang minum kopi, dan ada kopi tipe apa aja yang membuat lu skena, beda, ataupun mainstream. This is What's in Progress, podcast yang terus bertanya kenapa. Oke, jadi Sat, sebenarnya di depan kita ini udah ada kopi ya. Kebetulan gue beli supaya kita bisa cobain banyak kopi hari ini. Kita kebetulan akan banyak cobain kopi ya. Ini adalah Coty Coffee, non-sponsored ya. Ini kebetulan brand baru yang gue baru tahu, brand Cina ya. Ini brand Cina. Tapi gue bingung kenapa dia sponsornya tim Argentina dan Portugal. Biar mendunia bro. Oh iya. Biar nggak brandingnya. Kebetulan website-nya mukanya Messi sama Ronaldo sih. Messi sama Ronaldo minumnya Coty Coffee, yoi. Tapi setahu gue sekarang udah hilang. Tapi sempet. Ya, jadi sengaja gue beli hari ini Americano Ice, dan dia ada dua tipe. Dia ada yang Robusta sama Arabica. Sorry, Dark Roast sama Medium Roast. Oke. Gue belinya yang specialty Medium Roast. Sebagai ahli kopi gimana Seth, menurut lo rasanya? Oh by the way harganya nih, gue beli itu sekitar 11-12 ribu. Hah? Ya, per ini. Murah banget sih asli. Iya, gimana pendapat lo dengan? Buat gua masih enjoyable buat maksudnya kayak general, karena maksudnya bitter aftertaste-nya nggak ada. Mungkin karena juga ini medium roast jadi masih lebih cocok. Tapi kalau misalnya buat orang yang kayak mau cari kick-nya kayak masih kayak apa ya, terlalu subtle sih. Ini terlalu subtle. Iya ya, kalau misalnya buat americano. Oke. Untuk americano menurut gue ini subtle banget karena nggak ada bodinya. Oh, bodinya lacking menurut gua. Oke. Oh mungkin gue sambil jelasin kali ya. Nanti aja. Oke. Atau bisa dijelasin aja di bawah body itu apa? Oh ya boleh, nanti additional editor tolong tambahin gitu. Iya. Oke. Terus kalau misalnya menurut gue sih apa ya? Karena emang kalau gue suka minum kopi, tapi gue nggak bisa minum susu. Lu nggak bisa minum susu? Sama, gue juga bisa. Lactose intolerant gang. Jadi kayak gue sebenarnya kayak apa ya? Kalau americano sih gue to be honest cuman buat kayak ya udah asal ada kopi aja sih pagi-pagi gitu. Tapi ini nggak pagi sih. Iya sih, ini malam sih kebetulan. Malam. Jangan ditiru ya guys. Iya. Dan by the way tapi sebenarnya karena lu ngomong kayak gitu, lu berarti biasanya minum kopinya lebih high level daripada ini? I wouldn't say it high level. Oh oke. Berarti cuman emang kayak kan ada beberapa tipe gitu kan. Oke. Jadi guys, si Keset itu mau siapin special coffee buat kita hari ini. Dan langsung aja kita cut ke angle medium lagi, ke main angle untuk kasih lihat keseruan Keset. Jadi guys, kembali lagi dengan kita. Oh my god, ini kalian lihat aja. Ini equipmentnya lengkap banget guys. Ini keren banget sih teman gue. Oke, jadi dia ada taruh es di sini. Jadi ini tipe pembuatan kopi apa sih, Sat? Ini kita ngomongnya manual brew. Terus brewernya kita pakai tricolate. Jadi kalau manual brew itu istilahnya kita kayak bikin kopinya by hand lah. Jadi kan kalau misalnya espresso base biasanya mereka pakai mesin. Makanya namanya manual ya. Makanya ngomongnya manual. Ini udah belum ya? Kopinya mana ya? Di sini. Jadi ada a huge coffee guys in front of us. Masih segel. Dari Aksi. Bohang 3913. Itu lo ngomongin apa sih itu? Apaan? Itu bohang itu apa sih? Bohang itu jenis kopinya. 3913 itu biasanya nama lotnya. Lotnya, oke. Lotnya. Jadi dari Flores Manggarai. Flavor notes-nya grenadine, navel orange, sama passion fruit. Tapi jadi itu yang akan kita rasain ya? Waktu mereka roasting, waktu mereka kayak cupping itu apa namanya? Mereka ngerasanya itu. Jadi lumayan subjektif ya sebenarnya? Sebenarnya bisa dibilang ada subjektifnya. Tapi karena kan biasanya kalau kopi itu mereka
Jadi waktu mereka masih di tanaman, masih dalam bentuk buah, itu mereka ngambil kayak nutrisi lah dari tanah-tanahnya, dari lingkungannya. Itu yang kayak membentuk flavor profile-nya. Jadi tiap daerah mereka pasti punya flavor profile masing-masing, tiap negara, tiap beda altitude pun beda itu. Beda ketinggian maksudnya ya. Beda ketinggian itu bisa beda rasa. Oke, mungkin sambil lu bikin kopinya lu bisa kasih tahu aja ini peralatan apa aja dan kira-kira kalau gue mau mulai manual brew kayak lu nih, ini biasanya perlu apa aja sih equipment yang essentialnya gitu? Oke. Mulai dari yang paling penting dulu ya berarti ya. Jadi menurut gua kalau misalnya buat orang yang kayak mau mulai banget itu yang paling penting itu grinder. Ternyata udah ada bijinya. Kenapa ada bijinya? Bloopers ya guys. Maaf. Sorry ya, kotor nih biji kopinya jatuh semua. Ya. Ya, tolong thank you ya. Iya. Jadi paling penting itu grindernya. Oke, ini grinder nih. Ini grindernya. Oke. Gua ini to be honest ini istilahnya gue invest agak gede lah. Oke, jadi ini lumayan pricey. Main pricey. Oke. Ini namanya gue beli Easy Presso, namanya ZP6. Jadi kalau kenapa gue bilang kayak grinder itu paling penting, itu karena biasanya mereka jadi kayak apa ya? Di antara semua alat inilah, gue bisa bilang itu yang bakal ngefek banget sama flavor profile-nya. Oke. Jadi kan kita kalau misalnya ngomong kayak, oh ini ada flavor notes-nya ini. Dan beda grinder itu beda bisa beda rasa karena mereka punya kayak apa ya cut masing-masing lah. Jadi ada yang bisa lebih distribute, ada yang kayak bisa lebih flavorful gitu. Oke, langsung aja berarti ya kita grind Ya, grind. kopi. Oke. Mungkin gue sambil kayak ngomong kali ya. Iya, sambil ngomong sambil praktekin kali ya. Jadi kalau misalnya menurut gue yang kedua yang paling penting itu biji kopinya sendiri. Oh, Enggak sih sebenarnya biji kopinya yang paling pertama sih. biji kopi yang paling pertama. Terus baru Grinder. oke, timbangannya seperti apa? Timbangannya nggak penting. Soalnya ini gue pakai timbangan di bawah 100.000. Oh, oke. Jadi gue nggak profesional atau kayak gimana guys. Cuman ya, saya nganggap apa ya menyebut diri kita itu home brewer. Keren banget tuh. Oke. Jadi kita apa namanya kayak hobi aja kayak bikin kopi, brewing coffee di rumah. Dan ya kayak misalnya kayak nyobain kopi baru. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya kayak wah ini gue nggak pernah nyobain nih daerah sini gitu. Oh, ini hand grinder ya? Ini kita ini hand grinder. Oke. Ini suaranya nanti itu nggak ya? Masih masuk. Masih masuk. Tapi nggak apa-apa. Atau boleh di-cut dulu nih? Nggak usah, biarin aja. Jadi ini mungkin buat additional context. Jadi keset tuh lagi di dalam bijinya. Ini ngambil berisik-berisik aja nggak apa-apa ya. Jadi itu di dalamnya tuh ada burr bilangnya ya. Itu dia kayak motong biji kopinya untuk bikin dia jadi bubuk. Proses apa sih namanya? Grinding. Ya. Sotoy banget lu Josh. Ya dikit-dikit lah, tahu dikit-dikit. Ya, boleh lu lanjut jelasin aja sambil gue yang grind. Oke. Jadi what's next nih? Langkah What's berikutnya. next ya? Biasanya gini. Kali ini kita pakai es bikinnya. Biasanya kita hot. Terus ini kita ngomongin Japanese. Oke, Japanese. Japanese ice coffee. Nihong people. Ya, nama grindernya yang kita pakai itu Trekulate. Kita kalau misalnya apa namanya bikin kopi di sini biasanya pakai dua brewer. Itu satu Trekulate dan satunya V60. Oh, filter tuh brewer sama. Filter sama brewer sama aja. Oke. Cuman kebetulan paper filternya yang V60 habis. Tapi gue penasaran deh, Seth. Kalau misalnya mungkin orang-orang di rumah ini nggak punya level of professionalism untuk invest di
grinder selevel lu nih. Ya kan? Kira-kira kalau pakai yang lebih budget friendly, perbedaannya di apa sih? Pasti gini. Jadi yang kenapa gue bilang kayak grinder itu menurut gue paling penting ya. Jadi basically kalau misalnya grinder, kalau misalnya semakin bagus, itu dia distribusinya semakin rata. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalnya semua partikelnya let's say 15 mikron. Semuanya 15 mikron. Nah, kalau misalnya ada kayak partikel yang lebih halus nih, ya kan? Dia itu bisa kayak ngeluarin rasa yang kayak lebih pahit, lebih strong gitu. Jadi rasanya itu bakal ngerusak balance rasanya. Oke, berarti overall kalau misalnya tiap partikel itu lebih konsisten, overall rasanya umumnya lebih enak. Iya, karena kan pasti akan jadinya lebih konsisten. Oh, lebih konsisten. Tapi ada juga, maksudnya kayak if the brewer itu kayak if the grinder itu kayak masih apa ya, persebarannya masih tersebar, ya kan? Tapi in a controlled way, dia jadinya lebih interesting rasanya. Oke. Gitu. Yang biasa lo ngomong funky itu. Enggak, kalau funky itu dari Oh, beda lagi. dari Oke. kopinya emang. Oh, oke. Ya, Makanya kopi nomor 1 penting. ya, kopi nomor 1. Oke. Kayak misalnya ini nih, ini kan prosesnya anaerobik natural nih. Ini mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya nanti. Anaerobik natural, biasanya kopinya funky. Oke, berarti ini servernya, terus kita taruh di filter tricolate, udah cap ya, terus ini ada biji di dalamnya, udah di grind, terus next stepnya apa, Seth? Tinggal tuang aja sih. Tuang, oke. ini- Kita menggunakan, mungkin ada perhitungan apa gitu yang biasanya lu pakai untuk Oke, kita ngomong resep ya udahan ya sekarang Oke. ya. Gua pakai air 90 derajat, 90 derajat. kopinya 15, airnya 250. Jadi sekitar rasionya kira-kira 1:16. 1:16, Ya, oke. jadi biasanya kalau misalnya kayak kalian baru mulai ngeliat di internet, itu mereka ngomongnya based on ratio. Ratio, oke. Ya, cuman karena kita pakai Japanese nih, pakai es, jadi esnya 100 gram, airnya 150. Oke, Gitu. Mulai langsung ya. Nah, jadi gua biasanya kalau tricolate, gua bagi jadi 3 tuangan. Oke. Pertama tuh berapa gram tuh? Gua tuangan pertama 30 gram. Oke. Jadi 30 gram pertama ini itu sebenarnya mereka nggak contribute banyak lah buat rasanya. Oke. Karena ini namanya blooming. Oke, blooming tuh apa tuh? Jadi blooming itu kopi kalau misalnya dalam biji gini itu dia tuh masih apa ya, banyak gas Banyak gas. Ew, yang oke. yang apa namanya, yang trap inside it. Oh, karena roasting ya? Iya benar. Oke. Nah terus kita kalau misalnya kita mau tuang kasih air itu biar gas itu bisa keluar dulu nih. Jadi apa namanya, kita bisa kayak waktu kita tuang kedua kalinya seperti yang ini, itu airnya bisa masuk ke dalam Oke. kopinya. Jadi bisa ekstrak gitu. Nah, Jadi ini baru flavornya ini masuk nih sekarang nih. ya, jadi tuangan pertama biasanya flavornya itu yang paling efek. Oh. Ini gue mulai di 1 menit 15 detik di tuangan ketiga. Sampai 150 dong. Gila. Tangan lu stabil juga ya kayak gimbal gitu. Ah, Gila. enggak ya. Oh iya, ini apa sih Seth? Kenapa harus pakai yang kayak gini sih? Oke, jadi kalau misalnya kalau mau bikin kopi Aha. untuk manual brew, gue sih nyaranin pakai kettle namanya gooseneck. Gooseneck. Oh, karena ininya. Benar, jadi Oke. karena ininya. Kenapa bentuknya kayak gini? Itu biar kita waktu nuang air itu bisa lebih kontrol. Hmm. Tuh, kan kalau misalnya kalian pakai kettle itu yang kayak yang mulutnya besar, biasanya itu dia bisa keluar air banyak banget. Hmm. Nah, itu kita mau coba kayak meminimalisir lah banyaknya itu biar kita bisa lebih kontrol. Oh iya iya. Iya. Itu. Jadi kalau gue pakai gelas gini gue tuang jauh lebih nggak konsisten lah ya. Iya, benar. Terus kalau skill tangan lu bisa kayak itu tuh gimana sih, kayak gimana caranya tangan lu tuh bisa stabil konsisten kayak muter nuang begini?
Practice sih. Practice ya. Jadi gue nggak ada teori spesifik untuk gue lebih. Sebenarnya ada kayak apa namanya teknik nuang kayak beberapa orang gitu. Kayak nuangnya agak miring atau apa. Tapi menurut gua cari yang paling nyaman aja sih. Oh. Gitu. Tapi biasa lu gerakinnya apa? Hips atau tangan atau? Kalau berdiri gue bisa satu badan sih. Oh satu. Jadi begini-begini. Tererere. Oke. Bener main kayak gimbal ya basically ya. karena kan maksudnya gak lah itu yang nyaman buat gua. Yang nyaman buat gua. Oke. Jadi kopi udah jadi nih. Tata. This is Japanese iced coffee guys. Atau Japanese aja? Gue ngomongnya biasanya Japanese doang. No. Karena Japanese artinya udah iced coffee ya basically ya. Ya, karena biasanya yang pertama, jadi kalau misalnya kita ngomong manual brew itu di Jepang itu hype banget, nggak hype ya, gede banget lah marketnya. Nah, terus kayak yang apa namanya yang populer di sana itu bikin ice coffee-nya seperti ini. Oke. Kan kalau misalnya kita ngomong kayak ice coffee mungkin orang bisa mikirnya kayak americano gitu. Kayak Makanya kita bawa balik lagi ya si kopi-kopi budget ini. Ya. kopi budget. Oke, jadi coba kita bandingin sedikit dari price point ya. Oke. Kira-kira COGS lu untuk bikin satu cup V60 itu berapa? Let's say di luar equipment ya, berarti modalnya equipment ya. beans, kertas filter ya, Sama air. sama air. Ini gua beli kalau nggak salah beli kopinya kalau nggak salah 140 dapat 150 gram. Ini hitungannya gue lumayan splurge ya buat episode kali ini. Oh, oke. Ini Lumayan splurge nih. oke. Ini dedikasi Kevin buat What's in Progress, guys. Iya, tapi emang maksudnya roastery-nya dekat kos-kosan gua tertarik, why not lah. Gua cobain juga. Ini baru pertama kali. Ini kebetulan pertama kali gue cobain dari roastery ini juga. Iya, aksi ini gue juga baru pertama kali. Berarti hitungannya mungkin satu kali brewing gini 10.000 kali ya. Oh, berarti kurang lebih sama dong sama si 10.000 kertas 1.000. Oh, iya, semakin sama lagi. Berarti 11-12 ribu Kurang juga. lebih kayak gitu Oke. sih. Ha. Berarti I'm tasting the same price point, Ya, kurang lebih ya. Bahkan istilahnya kita bisa lebih murah kan. Karena Iya, maksudnya ini kan beans-nya lebih ini. kita biasanya lebih nggak ada duit lah. Oke. Emang iya? That's why jangan lupa guys untuk subscribe dan support the channel supaya kita bisa beli beans yang lebih mahal lagi. Asik. Oke, langsung kita tuang berarti. Ini tadi kita sengaja diemin dulu ya di sini sebelum tuang ke gelas. Ya gue sih biasanya nunggu beberapa menit lah biar Istilah kerennya kalau nggak salah gue pernah dengar resting ya atau apa gitu. enggak itu kalau misalnya masih dari biji. Oh, oke. Ini gue sotoy aja guys, sorry. Kebetulan gue bukan ahli. Iya. Mungkin ini singkat aja, resting. Ya kan? Ini menurut gue lumayan penting. Oke. Karena waktu lo beli biji kopi itu dia kalau misalnya baru banget roasting, ya kan? Itu karena masih terlalu banyak CO2-nya. Yang tadi gas yang tadi itu gas CO2-nya itu masih terlalu banyak. Jadi waktu lo bikin itu kopinya nggak bisa ekstrak dengan baik. Makanya butuh di resting. Oke. Di resting itu biasanya ya typically a week lah setelah di roasting. Jadi kalau kalian beli biji kopi, lihat itu roast date-nya. Misalnya sekarang tanggal 27 nih. Mungkin carinya yang kayak kopi yang di roast date-nya tanggal 20. Nah, itu baru tuh enak tuh buat di brew. Oh, oke. Tuh. Kebetulan ini roast date-nya tanggal 21 masalah. Oke, berarti ini adalah espresso based coffee Americano. Ini espresso base, Ini adalah manual brew. manual brew. Oke, ini intinya pakai mesin. Ini pakai mesin tangan lu gitu. Ya, mesin tangan gua. Oke, kita cobain ya guys. Menurut lu gimana? Oh, boleh. Oke, ini pertama ini jauh lebih watery. Extremely jauh lebih watery. Berarti extraction yang ini lebih banyak ya? Jauh atau enggak? Gue berasa ini jauh lebih punchy flavornya. Ya, menurut gua emang ini menurut gua lebih watery. Ini apa namanya lebih terekstrak jauh lah menurut gua. Cuman
emang tadi gue bilang ini bodinya kurang. Ini sebenarnya bodinya normal lah, tapi Oh, sama. ini normal. Oke. Jadi ini bodinya sama. Tapi kenapa gue bilang ini agak weak, ini normal? Karena kalau misalnya kita ngomong espresso base, itu yang dicari itu biasanya body sama aroma. Body dan aroma. Ya, Oke. jadi apa namanya keunggulannya minum espresso itu biasanya tuh kayak kita nyari teksturnya, aromanya. Karena emang kondens banget lah kopi Iya kan, gitu. bener-bener ini banget ya. Cuman kalau misalnya kita ngomong manual brew itu yang kita cari itu apa kompleksitas rasanya. Oke. Kompleksitas. Jadi emang kalau dari kita bilang kan ada 3 rasa lah dari flavor notes-nya. Nah, makanya gimana bisa kayak satu kopi ada 3 rasa. Iya, benar. Nah, tapi sebenarnya kayak emang combine dari beberapa itu. Makanya ditulis di sini exploring flavors ya. Iya. Oh iya. Oke. Good job, Axi. Keren. Enak. Enak. Ini menurut lo enak? Menurut gue enak. Enak banget menurut gue. Karena clean aftertaste-nya kayak apa ya? Menurut gue kayak minum jus jadi. Kayak minum jus. Iya sih, gue ngerasa ada buah-buah gitu sih, fruity. Terus mungkin gue mau bahas ini juga sih. Tadi kan kalau misalkan gue kan bilang tuh kalau misalnya ada kayak tricolate sama V60. Nah, kenapa tuh kayak kita milih 2 itu kali ya. Jadi kalau misalnya tricolate itu pertama keunggulannya dia gampang banget bikinnya. Sebenarnya gue nggak perlu gooseneck nggak apa-apa. Oh, jadi lu mau tuang pakai gelas? Mau tuang gitu pakai ya? gelas pun nggak Sebenarnya masalah, karena mereka ada screen, ada kayak apa namanya Saringan. pengaturnya Oh, lah, iya. pengatur kayak flow rate-nya. Berarti tadi lu puter-puter tuh cuma gaya kamera doang sebenarnya? Enggak, itu udah muscle memory. Oh, muscle memory. Muscle guys. memory. Muscle Sebenarnya memory. dia pengen pamer skill dia. Oke. Iya, muscle memory. Tapi kalau V60 itu bentuknya kayak corong. Ya, yang kita biasanya lihat di kafe-kafe. Ya, yang biasanya di kafe-kafe itu corong. Punya kita pakai plastik. Oh, kita punya plastik. Nah, itu namanya plastik. Ada yang dari ada yang dari kaca, ada yang dari keramik. Tuh. Nah, kalau misalnya pakai V60, biasanya rasanya itu lebih balance. Jadi apa namanya bener-bener tergantung banget apa namanya kayak resep kita seperti apa. Oke. Lu bisa bikin kayak ngarahnya lebih ke arah acid, asam, atau misalnya lu lebih suka manis. Nah, kalau misalnya kita pakai tricolate itu mereka bener-bener kayak apa ya? Nge-punch banget flavornya. Jadi emang let's say kayak biji kopi naturalnya itu emang rasanya itu let's say ada rasa stroberinya misalnya. Stroberinya tuh bener-bener kayak di highlight banget. Tuh. Cuman emang in terms of texture gue lebih suka teksturnya V60. Oke. Jadi tergantung nih lagi cari apa nih, tekstur atau lagi nyari flavor. Jadi intinya kayak there's always a coffee for everyone ya. Kayak Iya, beda tipe filter, beda tipe pembuatannya tuh semua ya kembali lagi ke preferensi lu gitu ya. Tapi gue ngerasa berarti kan ini kan kembali lagi ke price point kurang lebih sama nih 11.000, 11 ribuan, 12 ribuan lah. Ya. Kalau gue boleh simpulkan ya, ini kayaknya kalau gue lagi kayak I need that kick, kayak I just want a fast coffee, gue gak mau pusing sambil lari, Lagi sambil di kantor jalan, nih misalnya iya. ya. So kayak I would go with this gak sih? Kayak jauh lebih fast and easy aja buat gue gitu. Mungkin kalau iya. gue ngerasa mungkin kalau gue punya mesin espresso ya dibanding tadi lu bikin, kayaknya lebih simple. Bukan lebih simple kali ya, lebih cepat kali ya. Lebih cepat. Iya, Kan lebih cepat ya. makanya namanya espresso. Oh, express gitu. Actually itu bahasa Italinya cepat. Oh. Makanya ngomongnya espresso. Berarti ini slow mo. Iya, karena tapi kayaknya ya kembali lagi kalau misalnya gue di rumah weekend, biasanya kan kayak tipe-tipe di film tuh kayak yang bikin breakfast di rumah sama istri, sama pacar atau sama apa kan, kayaknya ini akan lebih asik gitu ya, jadi aktivitas. Makanya biasanya gue kalau misalnya di kantor belum ngopi, gue minumnya americano. Pulang kantor
Kayak gue lagi pengen minum nih. Minum kopi. Ya, jangan diikutin ya guys. Jangan diikutin. Gue lagi minum kopi. Minum kopi gue bisa bikin manual brew. Iya, jangan minum kopi malam-malam guys. Oh iya itu maksudnya yang Ini just for the test aja ini kebetulan. Biasanya kita nggak minum kopi malam-malam kok. kita tiap hari. Biasanya kita nggak malam-malam kok. Iya. Iya. Tapi ini fun fact mungkin ya. Sebenarnya ini sama kita ngomong manual brew lah. Kita ngomong manual brew sama espresso sebenarnya in terms of kayak misalnya kita ngomong kayak gram to gram ya. Itu kafeinnya tinggian ini. Oh. Ini lebih tinggi kafeinnya. Iya. Ini kafeinnya lebih tinggi. Oke. Ya, tapi ini rasanya lebih intens. Oke, berarti gue minum ini aja. Karena udah malam. Oke. Ya udah ini gue habisin. Ya, tapi manual brew typically kafeinnya lebih tinggi. Oh. Cuman kalau espresso kan kayak mereka serve it in like a small glass kan. Jadi kita kayak ngerasa langsung kayak kicknya langsung. Oh, oke. Gitu. Karena ini emang kayak condensed coffee lah kita boleh bilang. Berarti yang mempengaruhi juga Arabica Robusta sama manual brew sama itu ya juga ternyata dua-duanya ngaruh ya terhadap acidity sama caffeine kontennya. Oh, mungkin gue boleh ngomong Arabica Robusta nggak? Oh ya boleh. Please. Ya, jadi biasanya ada 2. Oke. Arabica Robusta. Kalau Robusta itu biasanya mereka flavor profile-nya udah kayak lumayan fix lah. Oke. Nutty, coklat. Oke. Jahat banget tapi oke. Emang kayak gitu. Ayo. Tapi ada juga yang kayak Robusta yang bagus. Iya. Don't bash Robusta set. Iya udah, iya. Tapi bodinya emang lebih gede. Bodinya lebih gede. Body ininya. Bukan maksudnya body yang tadi kita omongin. Oh, oke. Body texture-nya lebih berasa. Iya, Oke. bisa kayak gitu. Makanya cocok buat espresso. Oke. Yang tebel-tebel. Tebel. Ya, yang teksturnya itulah, dapat lah. Kalau Arabica, biasanya mereka bisa lebih tergantung sama kopinya dari mana. Kopinya dari mana? Ya, kalau misalnya kita kan dari Flores, ya kan. Oh, mungkin rasanya lebih ke arah fruity. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak kopi dari Ethiopia, mungkin dia lebih kayak tea like, jasmine gitu-gitu. Yang menurut gua lumayan fix nih, itu Bali, Arabica, itu biasanya ada nuts jeruk sama coklat. Sama kayak apa namanya? Bukannya tadi lu bilang Robusta yang nutty coklat. Ya, kan bisa juga ini coklat oke. juga ada coklatnya. Oke, Tapi biasanya kayak coklat kan ada banyak tuh. Milk chocolate, dark chocolate. Oh, oke. Iya. Emang bisa kayak gitu. Keren bisa banget ya kopi ya. Oke. Tapi intinya gue nangkep berarti Arabica tuh bisa flavor complexity-nya tuh jauh lebih luas ya daripada Robusta ya. Benar. Oke. I see. Oke, I think gue udah lumayan paham sih tentang kopi dan semoga viewers kita juga udah benar-benar bisa ngerasa meskipun kalian nggak nyobain kopinya di rumah, jangan ditiru juga kalau malam-malam. Kalau kalian lagi nonton malam-malam, tapi ini very pleasant sih. Gue bisa compare langsung antara 2 tipe kopi yang ada di pasaran, yaitu kira-kira manual brew sama espresso gitu ya. Hopefully, mungkin kalau kalian para home brewers, kata Keset ya, mungkin kalau para home brewers itu boleh banget sharing pengalamannya. Mungkin kita ada beberapa pembahasan yang tadi kita nggak bahas, yang mungkin kita bisa sharing sesama gitu ya. Rekomendasi biji boleh tuh. Nah, rekomenin kita juga biji. Kalau misalnya ada yang enak banget, mungkin kita bakal review atau kita bakal ngomongin lagi deh kopi-kopi yang keren-kerenan lagi. Nah, karena sebenarnya gue dan Keset nih kebetulan kita hampir tiap hari minum kopi dan kita lumayan addicted kayaknya bisa dibilang. Ya enggak, gue tukang bikin kopi loh. Enggak sih, gue gak pernah suruh lu bikin. Lu yang selalu menawarkan kan. Ya udahlah. Anyway, thank you so much guys for watching. Kita mau minum kopi dulu, mau menikmati malam hari yang indah. See you guys in the next episode. Bye.